Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Ketemu sama konten kita yang pertama, konten baru. Insya Allah sih kita lagi, aku dikasih saran sama Mas Cina ini untuk membuat konten baru dengan konsep baru, dengan cara berbicara yang baru, dengan ya konten mungkin tetap mistis tapi dengan cara yang berbeda. Tidak seperti konten-konten yang lain ngebahas sesuatu yang mistis tapi dengan terlalu serius gitu. Kita bikin supaya nggak terlalu serius ya. Nama kontennya adalah Ngosan, ngobrol santuy, yoyoy gitu. Jadi dia ini kalau aku panggil selalu jawabnya adalah yoyoy. Jamie, yoyoy gitu kan. Makanya aku bikin konten seperti halnya dia, seperti halnya sehari-harinya dia lagi ngobrol. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan hari apa namanya kalau istilahnya lu? Bahasa Indonesianya Imlek, Bapak. Bahasa Indonesianya Imlek, Bapak. Tua banget dong gua. Gongsi facai. Bener gak tangan gue gini? Tangan gue bener? Salah sih, itu kebalik sih sebenarnya. Gimana? Gini. Oke. Gongsi. Selamat merayakan hari ini untuk saudara-saudaraku yang dari etnis Tionghoa. Bener gak sih? Bener sih. Cina, Tionghoa sama? Okay. Sama itu. Yang dari etnis Tionghoa atau Cina yang sedang merayakan hari ini, semoga keberkahan bersama kita terus menjadi baik lagi. Doa yang baik juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk orang-orang Cina doang kan, tapi doa yang terbaik juga. Boleh deketin kamera apa mic-nya lagi? Thank you loh. Tuh aku dapat sponsor dari Jemong Gendut. Hari ini kita dapat. Lu muter-muter nyari ini ya? Lumayan sih. Di Jakarta katanya ini langka guys, karena lagi diburu banget yang namanya, apa sih namanya ini kalau bahasa lu? Kue keranjang kan? Hah? Kue keranjang. Kue keranjang. Sedikit sebelum kita ngebahas sesuatu yang lebih serius ya, bagi seorang Jamie, arti Imlek itu apa sih? Kan gue kan orang Jawa, gue nggak tahu tuh artinya Imlek. Imlek itu apa sih menurut lu? Yang lu tahu aja. Ya mungkin. Sebenarnya sih itu sama ya konsepnya kayak Lebaran. Kita kan kalau Lebaran pun di umat dari Muslim itu juga berkumpul bersama keluarga, pulang kampung, mudik, terus ada juga makan lontong kan, lontong sayur. Oh, di Imlek ada lontong sayur? Enggak, kalau di Imlek kita makannya ada sesuatu yang manis biar 1 tahun ke depan tuh kehidupannya manis dan berkah. Oh gitu, jadi filosofinya adalah mengkonsumsi sesuatu yang manis. Nah, untuk merayakan Imlek ini sebetulnya, agama atau memang suku? Oh, kalau mungkin di Jepang atau di Cina sana itu mungkin sebagian orang itu kepercayaan. Tapi kalau di kita sebagai warga Indonesia, warga 62 kayak kita ini kan otomatis tuh sebagai suatu kebudayaan. Jadi kayak ya tradisi leluhur dong berarti. Berarti kan tidak ada hubungannya dengan agama dong. Iya betul. Tidak ada hubungan dengan agama dan secara basically ya memang itu kebudayaan atau tradisi leluhur, dan ini berarti kegiatan suku. Kegiatan dari suku, anggaplah Cina itu adalah sebuah suku di Indonesia. Suku Cina misalnya. Suku di Indonesia. Iya, kalau kita kan ada satu Muharram, kalau di Islam, tapi kalau di orang Jawa namanya Suran. Iya. Ya, Suro. Jamie, kalau dikategorikan Cina itu ada marga-marganya nggak sih? Kalau gue kan jelas marga satwa ya, jadi Oke. Marga satwa lo gue. Kalau lu marganya apa? Kita di
orang Tionghoa sih banyak ya marganya Nah, di Indonesia. Mungkin ada yang Lim dan lain-lain, Ah. Jong dan lain-lain. Ah, Tapi kalau di keluarga aku nih, aha. marganya memang agak aneh. Namanya marga Liong. Marga Liong. Aku pernah dengar juga memang ada Marga Liong kok. Memang ada, cuma itu biasanya itu di Cina sana itu di suatu daerah pedesaan. Aha. Nah itu terpencil, jadi istilahnya kayak di sini tuh Kamu termasuk keturunan yang primitif. kebetulan seperti itu. Oh, kebetulan seperti itu. Sama aku juga primitif. Aku dari kampung kok, sama-sama dari kampung. Iya, Tapi kau bisa istilahnya bahasa begitu. Cina? Nggak bisa sih jujur. Oh, nggak bisa. Emang tinggal di mana? Jim itu sebenarnya asal dari mana sih? Lahir di Indonesia. Oh, kok emosi lama-lama. Enggak, maksudnya lu tinggal di mana aslinya? Jim, lu lahir di mana? Indonesianya di mana? Oke. Aku tuh lahirnya di Jawa Tengah, ada kota terpencil Purwokerto. Wow, Purwokerto ini siapa sih ngomong kota terkecil? Yang Purwokerto gitu, kota gede kok. Nyong ya wis pisan mana nyanyi maring Purwokerto. Oh, jadi ngomongnya bahasanya bahasa Jawa, Sunda atau bahasa Cina? Di sana sih bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sih. Malah identik kayak itu. Walaupun Iya. kalian asli adalah ibarat kata suku Cina istilahnya Iya, gitu ya. betul sekali. Ah gitu. Oke. Pulang kampung? Imlek? Little Little. tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Ya sekarang di Jakarta lagi pandemi nih. Oke. Terus macam-macam aturannya kan berubah-ubah terus, jadi kan Oke. ribet juga nanti saat baliknya. Oke gitu. Nah, sedikit info dari kita, dari aku. Jamie adalah seorang teman yang saya kenal dari salah satu game online juga. Kita main game bareng tadinya. Terus alhamdulillah sampai detik ini silaturahmi masih terjaga, masih bareng juga. Dan Iya. ternyata dia ini anak yang menurut aku ya, menurut saya dia cerdas. Mungkin teman-teman masih ingat ketika Jamie nemenin saya syuting untuk ngecek sebuah gedung yang ada pocong gosongnya, ingat nggak Jem? Oh iya, Iya, itu yang jadi- orangnya terbakar ya. Iya, yang ada kuli terbakar di sebuah gedung tempat teman kita juga waktu itu teman kita main game. Dan banyak yang sedikit Jamie tuh cara interaktifnya ke kamu bagus, nanyanya bagus, terus cara bicaranya bagus. Dan memang dia ini basicnya ya, sorry teman-teman, dia bukan orang biasa. Dia adalah Ultraman. Buset, berubah. Maksudnya dia memang ya oke, dengan basic pendidikan yang luar biasa juga, lebih di atas rata-rata lah ya. Jadi memang dia bagus sekali. Nah, itu kenapa aku pengen bikin konten ini, pengen bikin segmen ini. Maksud aku gini, di konten ini atau di segmen ini aku pengen bikin obrolan-obrolan kecil dari seorang sahabat yang sudah nyiapin Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab dari dunia supranatural atau dunia gaib, tapi secara ringan aja. Lalu ya kita bahasnya sesuai dengan keadaan kita sekarang. Jadi nggak perlu serius-serius banget lah gitu. Dan kalau bisa pertanyaan yang diberikan sama narasumber kita ya, atau yang kita wawancara tadi bisa mengedukasi yang lain gitu. Nah, Jamie, Ya, semoga berguna ya. semoga berguna. Jadi intinya kita ngasih info yang bermanfaat juga. Jamie sendiri punya ketertarikan nggak sih seputar dunia gaib? Pastinya sih itu Mas T. Soalnya kan itu juga berada di lingkup di dunia kita yang berbeda, tapi Yes. sebenarnya di sini juga kan. Ada sebetulnya di titik yang sama tapi di dimensi Iya, yang betul berbeda. sekali. Istilahnya multiverse ya. Yes. Oh, bahasa Inggris saya aku lo gak ngerti kok. Ya apa sih? Yang lagi tren-tren sekarang. Yang lagi tren sekarang. Nah, Jamie kan tahu aku punya kemampuan khusus. Yes. Ya. Aku punya kemampuan khusus, kemudian aku punya kelebihan sedikit soal aku punya indera keenam dan lain sebagainya. Nah, Jamie pernah ada rasa takut gak sih berteman sama gue? Maksudnya, Tulus tuh kan bisa ini ya, ntar tiba-tiba ngeliat hantu atau apa gitu. Pernah gak ada rasa takut kenal gue? Jujur nggak ada sih. Emang? Karena so far itu ada temanku yang kayak gitu juga. Oh. Dan awalnya sih mungkin aku takut ya, tapi lama-lama ya terbiasa juga sih. Karena makanya saat melihat kamu Mas T begitu ya, itu kan is a gift gitu loh. Itu suatu anugerah. Oh, jadi justru lu nganggap itu anugerah. Betul sekali. Aku ngambil dari sudut pandang yang berbeda. Di saat temen lu bilang kalau gue kelainan jiwa, lu bilang itu anugerah ya? Iya, karena kan itu suatu kekuatan di mana nggak setiap manusia itu dapat. Oke, tapi banyak loh yang bilang gue aneh. Kalau lu bilangnya nggak aneh? Makanya itu setiap permasalahan itu kita bisa melihat dari dua sisi. Oke. Antara yang positif atau yang negatif.
negatif. Oke. Tergantung pikiran kita sih mindset. Oke. Langsung ke beberapa hal yang pengen aku tanyakan ke Jamie. Jamie percaya tentang adanya dunia gaib? Sejujurnya sih percaya sih. Oke. Kemudian soal kemampuan orang bisa melihat dunia gaib, Jamie juga bisa percaya? So far sampai saat ini sih masih percaya. Masih percaya. Menurut Jamie masuk akal nggak sih? Ya kalau dilihat orang itu benar-benar nggak masuk akal sih. Ya, contohnya. Contohnya dikala lagi ada rame-rame, tiba-tiba dia menangis karena melihat sesuatu atau tiba-tiba dia ngayomi orang yang ternyata orang itu nggak ada di situ. Ya itu sih mungkin bagi sebagian orang ngeliatnya bahwa kok orang itu freak banget ya, orang itu aneh banget ya. Sementara ada sudut pandang dari secara psikologinya manusia itu bahwa kita tuh bisa ngeliat dari berbagai sisi. Itu anugerah Tuhan juga, di mana Tuhan tuh menciptakan otak manusia itu bisa melihat dari sudut pandang yang nggak cuma satu dimensi, tapi juga bisa banyak dimensi. Nah mungkin aku ngelihatnya berbeda. Oh berarti orang ini ada empatinya ya, mungkin terhadap semut gitu atau tikus lewat gitu kan bisa juga ya. Bisa kali empati sama temen sama orang. Ngapa empati ke semut? Wah heran. Hello. Jadi kita tuh punya grup guys, dan aku suka bercanda kalau pagi-pagi hello, dan dia tuh ketawa kenceng. Apalagi dia kalau dengerin voice note ngapain? Dipercepat dong. Jadi hello, pasti gitu kan suara gue. Dan dari segi pandang Jamie sendiri, kalau gue sih ngerasa sekarang sudah mulai bisa menerima gift yang Tuhan kasih ke gue ya. Tapi menurut gue ya, gue jadi ngerasa kayak lebih sensitif gitu. Oh gitu. Sensitif dalam dunia apapun, dalam segi apapun. Gue jadi gampang cengeng. Gue sering ceritakan sama Jamie. Jadi aku sedikit banyaknya sering ngobrol sama Jamie soal pribadiku yang aku sendiri suka tiba-tiba nangis, disinggung orang dikit nangis gitu ya. Dan aku tuh sensitifnya luar biasa. Nah, menurut Jamie sendiri, ada kelemahan gak sih dari sifat sensitifku tadi? Ada yang mempengaruhi kan dari kemampuan gaibku, kemampuan yang menurut tadi adalah indera keenam, indigo dan lain sebagainya tadi, dengan apa yang Jamie lihat di tubuhku? Karena aku sendiri gak punya gift itu ya. Jadi saya lihat dari sisi logika manusia. Dari logika manusia aja. Emang manusia? Iya juga sih. Selama hidup sih tidur 8 jam ya masih disebut manusia ya. Gua gak 8 jam. Oke. Gua gak pernah tidur 8 jam. Mungkin itu gift juga kali ya. Menurut lu, gue terlalu sensitif atau apa? Kalau sensitif manusia itu, kalau secara logika manusia di pelajaran biologi juga ada kan waktu dulu di SD, SMP, SMA. Itu adalah genetika. Jadi, dan itu wajar-wajar aja. Wajar aja. Mungkin dari ibunya Mas T sendiri memang berperasa. Ibuku malah lebih parah dari aku. Nurun gitu ibuku loh. Lebih parah dari aku. Nurun ke Mas T ibuku sendiri. Lebih parah. Kan jadi lebih berperasa gitu. Entah itu di makhluk yang astral atau makhluk yang benar-benar nyata. Nah, itu keduanya kan tetap ada rasa, yaitu perasa empatinya tuh berlebih gitu. Menurut lu, gue terlalu empati sama teman-teman gue. Termasuk ke lu dah. Bisa jadi sih begitu ya, yang sepenglihatan terlalu. Gitu gue penyayang. Bagus dong. Gue penyayang gak menurut lu? Itu penyayang banget sih. Penyayang banget. Aku sayang tahu sama Jamie. Jangan gitu dong. Kok mendadak jijik-jijik gimana gitu ya? Ya itu. Beberapa sedikit istilah kata tadi menceritakan soal diriku dan respon Jamie ketika mengenal teman seperti aku. Nah, satu hal pertama yang pengen Jamie tanyakan ke aku soal dunia mistis itu apa sih? Pertanyaan yang bisa mengedukasi teman-teman yang lagi nonton. Pertanyaan pertama ya. Kebetulan kan hobiku itu sering jalan malam ya. Nyari Pokemon. Nge-game dari trainer Pokemon Go ya Mas ya? Iya betul dong. Trainer Pokemon Go mana Mas? Dari Pokemon Go Jakarta Barat. Jakarta Barat. Halo teman-teman. Aku juga pernah jadi trainer Pokemon dan aku sekarang disuruh berhenti karena aku lebih beruntung dari dia. Kalau bisa, kalau gue mau download Pokemon. Jangan, gue nggak bisa. Lu tuh terlalu beruntung dan gue tuh sering banget dapat shiny, dapat hundo dan dia tuh nggak pernah dapat itu.
Jadi dia akan iri dengan itu ya. Sih, kira-kira. Apa pertanyaannya coba? Oke. Kemarin kan kebetulan lagi ada jalan-jalan bersama temen nih ngelewati suatu yang bernama pasar. Pasar dadakan. Pasar tubruk ya. Apa sih pasar pagi dan lain-lain. Oke, pasar kalau bahasanya kita mah pasar tiban. Nah, kebetulan temanku ini kan orang yang memiliki sensitivitasnya terhadap sesuatu astral itu lebih tinggi daripada aku sendiri. Oke, mungkin hampir sama kayak aku. Mungkin. Oke, kemudian? Lalu nggak sengaja aku lewatkan ke daerah yang biasanya aku muterin. Yang aku pernah pengen bikin video di situ tapi nggak jadi. Kebetulan itu. Yang di belakang gedung air. Nah, di situ itu dia bisa merasa kalau ada sesuatu yang ada di sesuatunya apa itu? Sesuatunya entah itu apa dia nggak bisa cerita karena mungkin saking dia takutnya ya. Okay. Karena ada mungkin nggak semua indigo itu bisa menerima keadaan, bisa menerima sesuatu gitu dengan gampang. Benar. Terus? Karena kan ada yang seorang indigo itu yang hatinya lembut banget. Yes. Jadi sekali ngeliat itu ada yang takut banget, ada yang menangis dan lain-lain. Nah, aku sih paham ya karena dia itu bisa merasakan sesuatu, tapi kan itu jalan ya. Secara logikaku, logika nalar manusia itu adalah jalan. Jalan yang bisa dilalui oleh motor, orang ataupun mobil. Dan dia nyata-nyata emang jalan, beneran jalan kan? Emang jalan. Nah, tapi dia ngerasa di situ ada sesuatu kan, makhluk astral yang dia nggak bisa cerita. Nah, dari logika manusia yang tak hadapi dari sikon itu adalah yang ingin kutanyakan adalah ada nggak sih beberapa indigo itu hanya bisa mencium? Seperti contohnya ada bau kembang, melati dan lain-lain. Atau semua indigo itu pasti matanya bisa melihat dan mencium. Aslinya pertanyaannya simpel tapi lagi ngomong bulet. Dari Jakarta Barat ke selatan balik lagi. Jadi memang ada historinya. Dan memang anak ini analis teman-teman. Aku kenal dia itu sudah ya kita hampir setahun ya Jam kenal. Dan sepertinya di angka-angka itu. Dan memang anak ini kalau berbicara memang harus sedetail mungkin. Kemudian baru mengarah. Dan pertanyaan intinya adalah apakah semua indigo bisa merasakan, bisa mencium atau bisa mengerti secara garis besarnya adalah melihat kemudian merasakan, mencium dan lain sebagainya. Intinya di situ ya. Sensitif, indranya berfungsi semua untuk anak-anak indigo. Jawaban aku sebetulnya tidak semua indigo seperti itu. Oh, jadi ada yang perparsial. Ada kelas-kelasan. Ada kelas-kelas. Jadi menurut aku gini. Makanya kalau di vlog aku bilang adalah ini apa ya? Istilahnya itu kayak indigo KW. Aku bilangnya kayak gitu. Karena menurut aku karena tidak semua anak indigo itu bisa melihat. Tidak semua anak indigo. Ada yang bisa melihat tapi nggak bisa ngerasain. Ada yang bisa mencium bau-baunya tapi nggak bisa lihat. Ada yang tidak bisa melihat, tidak bisa mencium tapi dia bisa merasakan. Kemudian ada juga anak indigo yang bisa melihat saja tapi nggak bisa mencium, nggak bisa berbicara. Jadi bisa berbicara tapi dia bisa melihat. Bisa melihat. Dan ada juga anak indigo yang bisa melihat tapi berbicaranya melalui telepati. Tidak secara langsung. Jadi gini. Suara bangsa jin ketika didengarkan di telinga kita tuh seperti halnya frekuensi radio yang kayak kalau memang kita tidak cocok atau tidak satu frekuensi atau setidaknya adalah konteks mudahnya adalah makhluk jin itu adalah negatif, kita positif. Jadi ketika disatukan agak susah. Dan memang harus orang-orang tertentu yang punya frekuensi tertentu yang bisa berkomunikasi atau bisa berbicara secara langsung, terkecuali menggunakan bahasa batin atau bahasa kalbu lah istilahnya gitu ya. Dan itu memang betul-betul ada dan memang beberapa anak indigo bisa melakukan itu. Jadi tidak semua anak indigo itu sama. Ada yang bisa ngeramal, ada yang bisa ngobatin orang tapi nggak bisa ngeramal, ada yang bisa ngeramal tapi nggak bisa ngobatin orang, ada yang bisa semuanya. Secara global dia bisa melakukan semuanya, ngobatin orang bisa, ngeramal juga boleh, kemudian bisa melihat, bisa ngomong, bisa mencium, bisa merasakan dan lain sebagainya, bisa berkomunikasi. Tapi intinya kalau menurut aku sih ya tetap mereka dalam kategori indigo, tapi hanya kata indigo yang dengan sensitivitas yang rendah, istilahnya begitu. Begitu Pak Jem. Pertanyaan bagus ya. Edukasi buat teman-teman yang belum tahu. Jadi memang jadi seorang indigo itu tidak mudah, nggak gampang jadi seorang indigo itu. Tapi setidaknya
buat saya pribadi, kalau saya ya, selama masih bisa saya manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat atau buat orang banyak, ya buat saya nggak apa-apa. Awalnya saya nggak terima dengan keadaan ini, serius nggak terima. Pengen tanya dong, temen lu tuh apa? Ngomong nggak sama lu apa yang dirasain atau apa, nyium Dia apa? hanya bisa merasakan daerah itu gelap. Kan memang Ya, daerah memang situ gelap, kenyataannya nggak ada gelap. lampunya, Pak Nggak Ul. ada lampunya. Gue juga sering lewat situ kan nggak ada lampunya. Ya cuma dia kayak ada bayangan besarnya gitu loh, hitam dan lain-lain. Oh, Cuma dia nggak bisa mengutarakannya di kala di tempat itu. oh jadi pas sudah keluar, Pas kalian udah keluar, jauh baru Dia ngomong. bisa bilang Oke, si genderuwo itu yang dia lihat ya. mungkin ya. Oh, jadi memang di situ tuh teman-teman, aku sedikit kasih spoiler ya. Kasih sedikit clue soal tempat itu. Tempat itu memang dulunya adalah pasar dan sampai saat ini masih seperti pasar gaib yang memang masih difungsikan untuk tempat mereka jual beli. Mereka bermasyarakat atau berkumpul bersama rekan-rekan yang lain. Sama halnya kayak kalau istilah kita tuh kita kumpul di mall. Jadi tempat itu memang itu dan memang ada beberapa penjaga di beberapa penjuru. Ada empat penjuru tempat sebenarnya menurut aku dan di situ ada dominan yang menjadi 4 pilar ini adalah genderuwo besar sekali dan dominannya adalah tempat itu adalah perempuan semua, hampir dari jenis kuntilanak semua. Dari tempat yang kita lihat ya, sebetulnya kita sudah mengarah ke arah sana teman-teman. Aku berharap channel ini besar banget, kemudian bisa syukur-syukur mengedukasi yang lain tuh jadi media pekerjaan ya. Ya, Jam, ya. bisa sih. Membuka lapangan pekerjaan buat yang bisa untuk kita bikin keliling Jakarta, bikin konten yang kita ngobrol-ngobrol di tempat-tempat angker. Kita datang ke tempat-tempat angker, kemudian kita bikin konten, ada kameramen, ada editor dan lain sebagainya. Dan aku sebagai konten kreator bisa ngajak teman buat sharing, bisa ya intinya gini, aku Seru dapat sih. rezeki dari sini, ya kan? Terus ada orang yang bisa aku pekerjakan di sini, kemudian dan channel ini besar jadi sumber rezeki buat orang banyak. Intinya di situ. Amin, pengennya itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa tahu ada Oke. pertanyaan lagi yang selama ini mungkin Jamie pengen tahu. Di lanjutan cerita itu sebenarnya ada pertanyaan lagi di mana kalau kita tahu itu adalah tempat yang mistis yang gaib. Nah, terus ada seorang teman yang indigo KW mungkin ya. Oke. Yang Terus merasakan hal itu langsung lagi. dong disebutin di gue KW. Kan biar istilahnya gaul Iya gitu iya loh, iya Mas iya Teh. iya. Oke. Itu apakah ada tempat penandanya bahwa batasnya wilayahmu dan wilayah gaib Ah, ku ah. batasnya sampai sini aja sih, kayak garis digobak sodor gitu loh. Yes, pemain yes, ajaran yes, dulu. yes. Ada kayak Intinya gitunya adalah nggak sih? gerbang gaib. Oh betul sekali, Oke, ada kayak jadi gerbang gaib. pintunya Nah, gitu. sebetulnya memang betul-betul ada. Itu ada. Oh, Jadi beneran ada ya? beneran ada. Gerbang gaib dari perbatasan dari dunia kita ke dunia mereka itu jelas-jelas ada. Tetapi sekali lagi tidak semua anak bisa melihat itu. Tidak semua orang bisa menyaksikan itu. Tapi sekali lagi adalah yang perlu kita tahu. Allah menciptakan bumi buat kita, Iya. bukan buat mereka. Betul Jadi sekali. kita jangan mau kalah dengan mereka intinya. Jadi kalau dikatakan menumpang justru mereka yang numpang. Jadi kita nggak boleh kendor. Oh gitu. Kita nggak boleh nutup Berarti diri. tergantung dari kitanya juga. Tergantung dari kitanya juga, tergantung dari anaknya juga. Kadang-kadang ada yang setelah lewatin batas gaibnya, anaknya tuh langsung kayak kesurupan atau down atau Oh, ngerasa gitu. takut, merinding dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kamu kayak ngelewatin portal, you know portal? Nah, Oh, portal I know. dari alam nyata ke alam gaib. Tetapi hanya bisa kamu rasakan melalui sentuhan kulitmu sendiri, kayak angin yang desir aneh. Tapi ternyata di portalnya, perbatasannya. Oh gitu. Bisa jadi itu perbatasan wilayah juga, karena kan alam gaib juga luas ya. Iya. Alam gaib itu luas sekali dan portal itu tidak di semua tempat ada, meskipun tempat itu angker. Oh gitu. Iya, jadi portal biasanya ada di beberapa tempat yang mungkin ada kerajaan seperti tadi kayak pasar itu ada portalnya. Ada batasan-batasan sendiri. Lalu dari dunia gaib ke dunia nyata. Sekarang nggak usah portal-portal jauh-jauh. Di depanku ini kalau aku mau ke alam gaib, aku langsung bisa lompat. Wow, enak ya. Iya, bisa lompat ke alam gaib enak. Kalau nggak bisa balik, gimana lu? Oh, ada kalanya tuh nggak bisa balik. Maksudnya Ada. yang nggak bisa balik itu adalah rohnya. Kita Tapi sebetulnya raganya itu yes. benar di dunia ini gitu. Raganya tetap di dunia. Kita bisa jadi kontrol tubuh kita. Bahasa Inggrisnya itu semaput. Kok bahasa Inggris kok sama apa tuh pirek? Ya apa sih? Ngerogo sukmo istilah kata bahasanya. Kita seakan-akan kita melihat padahal yang gerak itu adalah jasmani kita. Oh gitu. Sorry, rohani kita yang bergerak gitu. Dan itu ketika ada yang iseng, kan namanya juga alam gaib. Alam Iya. gaib itu bukan alam yang seperti yang kita bayangkan, itu tuh banyak kamuflase, kayak alam fantasi gitu loh.
Oh gitu ya. Di sini ketika dibuka orangnya bisa melihat di sebelah sana bisa kayak kerajaan, sebelah sana bisa pasar segala macam. Wow. Jadi luas. Tempatnya cuma satu jengkal. Kalau bahasa Eropa niki sekilan ya. Bahasa sekilan tadi kalau dalam dunia gaib bisa jadi bermeter-meter, berkilo-kilometer. Oh. Dan makhluk gaib itu lebih mudah menjangkau kita, bukan kita yang menjangkau mereka. Oh seru ya. Jadi mereka yang nyamper. Jadi bukan mereka yang jalan, terkadang bahkan buminya yang gerak. Berarti kita Karena alamnya alam fantasi. Istilahnya Yes, makanya sangat banyak kemungkinan orang yang bisa masuk portal gaib kemudian susah pulang. Tapi sekali lagi orang yang bisa masuk portal gaib kan nggak gampang ya. Iya. Bukan orang sembarangan. Masuknya kan susah. Masuknya susah. Jadi ya nggak banyak. Bayangkan kalau portal gaib itu kayak pintu Ramayana atau ke supermarket. Orang masuk terus nggak bisa pulang lagi, habis dong manusia di jam dunia. 9 tutup gitu terus nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, gitu, gimana coba? Kok sempet saat jam 9 barang dibahas. Kurang lebih seperti itu. Portal itu memang ada. Lagi? Kira-kira bentuk portal itu di dunia nyatanya contohnya kayak gimana sih tuh Mas Teh? Misalkan kalau yang kemarin tak perkenalkan sih di situ ada pohon beringin sih. Oke. Itu berpengaruh kah? Oh enggak. Wilayahnya. Sama sekali tidak. Jadi pertanda pohon itu hanya sebagai simbolis. Selebihnya seperti yang aku bilang di depanku ketika aku melihat ada portal untuk berpindah ke alam gaib itu juga namanya sudah portal. Kayak sejenis laser yang berdiri tegap dan ada pintu gitu loh. Tergantung pintunya ini mau kemana. Wah keren ya kayak Doraemon ya. Yes, pintunya mau kemana tujuan kamu. Jadi kita tuh ketika kita bermeditasi, aku dari sini aku pengen ke laut selatan, aku pengen ke laut kidul. Iya. Dalam jangka yang sebenarnya aku pernah melakukan itu. Kalau aku kan memang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Yang ibarat kata harus lelaku, harus puasa dan lain sebagainya. Kalau aku enggak, aku selalu doa sama Allah. Ya Allah, aku pengen ke pantai selatan dong malam ini, atas izin atas kehendakmu aku mohon kepadamu, ya Allah bantu aku. Secara garis besarnya depanku seakan-akan sudah pantai selatan ketika aku sudah melompat ke portal gaibnya gitu. Jadi bentuknya tidak selalu sama, tapi selalu ada seperti halnya kayak laser gitu. Laser yang panjang, kita tinggal lewat keluar. Kemudian di dalam portal itu juga nggak segampang kita terus lompat ke alam gaib, kita diam-diam aja dan bisa masuk. Ada beberapa orang yang memang sudah punya kunci, ada beberapa orang yang harus membuka kunci. Selalu ada penjaganya, apalagi kalau itu kerajaan dan lain sebagainya. Bahaya sih. Next. Oke, kalau misalkan ya kita yang orang di dunia logikanya adalah dia itu rohnya ditarik dalam portal tersebut secara paksa. Memungkinkan nggak sih? Memungkinkan atau harus kekuatan dari indigo yang aku pengen lompat deh ke portal itu, pintunya aku buka dulu baru nanti masuk. Seperti yang aku bilang ya. Yang bisa melakukan itu juga orang-orang tertentu. Iya, betul. Orang-orang punya keilmuan tertentu, orang-orang punya gift tertentu yang kamu bilang tadi. Jadi mungkin saja ada, tapi kebanyakan begini. Ini satu contoh kecil. Jamie nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi Jamie mempelajari. Jamie memaksa untuk mempelajari ilmu gaib. Kemudian Jamie ternyata maksa untuk masuk ke alam gaib, sedangkan Jamie nggak punya tameng apa-apa. Oh gitu. Oke, secara fisikly jiwa atau rohani kamu itu masuk ke alam gaib tadi, tapi ternyata kamu tersesat karena nggak punya ilmu baliknya. Nggak punya baliknya atau kamu tuh belum siap tapi kamu ngeyel, intinya di situ. Kemudian secara gaib kamu tersesat, tapi apakah manusianya yang tersesat? Sebetulnya tidak, bukan manusianya tapi jiwanya. Makanya banyak orang yang kategorinya orang ilmu atau orang belajar ilmu, tapi ternyata dia gila. Jadi jiwanya jadi dimakan. berujungnya di rumah sakit jiwa ya. Yes, jadi dia ngerasa nggak ada jiwa atau dia udah stres, jiwanya sudah tergadai sama karena dia terikat sama alam gaib tadi, atau bahkan sebelum dia mempelajari ilmu tadi. Setiap kita mempelajari ilmu sebetulnya kita sudah melepaskan atau menjaminkan diri kita. Sama halnya ketika kita datang ke dukun, datang ke siapa, itu atau juga namanya ingin belajar, menyerahkan. ya? Enggak, bukan soal belajar gaibnya, tapi ketika kamu datang untuk mengisi pagar badan, mengisi untuk diisi susuk, kamu datang ke dukun itu buat ini itu, kamu sudah menyerahkan tubuhmu untuk mereka. Atau kamu sudah memberikan, ibarat kata kamu mempelajari ilmu tapi secara otodidak dan kamu tidak menerima itu, kemudian itu akan jadi media. Karena gini, intinya bangsa jin itu kayak bank. Kalau lu mau butuh duit gue butuh perjanjian dari elu, gue butuh sesuatu dari elu. Apa yang gue kasih harus lu bayar.
Oh kayak di film-film ya. Itu nyata memang film-film. Kontrak ya. Kok ngeri tore, kok kuno barang. Jadi intinya seperti itu. Apa yang dikasihkan bangsa jin. Banyak orang yang punya ilmu, banyak anak-anak punya kemampuan indigo, kemudian tersesat di alam gaib, atau dia termakan sama ilmunya sendiri. Oh gitu. Gitu. Wah edukatif banget ya. Edukatif. Jadi aku senangnya kalau bikin kayak gini, maksud aku bikin konten begini, ya pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman-pengalaman gaib yang pernah kalian rasain dan bisa mengedukasi yang lain. Jamie, pernah punya pengalaman gaib gak sih lu? Tentunya pernah sih. Serius? Cuma, biasanya karena aku orangnya cuek ya, jadi yes, dia tuh cuek angin parah. lalu sih ya. Dia tuh cuek parah guys. Terus Ya anggap aja, oh orang yang cewek yang melihat tadi itu kok matanya melotot terus ya, itu anggapannya oh mungkin dia sedang marah. Jadi kita harus positif thinking. Dan temennya dia ini ya, temannya dia kan sering nginep di sini juga dulu. Kalau pas habis main game datang ke sini itu selalu dengan badan yang, lu dari mana sih lu, katanya. Pernah posisinya gue lagi sakit dan gue minta tolong dia anterin makanan. Oh, iya. Temen lu itu, ya nggak gue sebutin di sini namanya. Dan dia datang ke sini tuh katanya, wah aku diliatin kuntilanak, di foto dong sama dia. Coba foto tempatnya. Dan di belakang studio TV itu. Lokasinya. Wow, yang itu ya. Iya, dan di pohon besar itu kan aku bilang gini, sampai rumah dia diikutin dan itu sering banget loh. Dia tuh sering banget diikutin sama bangsa jin karena memang dia juga punya kemampuan sedikit lebih. Dia diberi anugerah juga sama Tuhan, tapi dia tidak memanfaatkan ya. Dan ya kalau dia ngerasa sedikit agak oke lah pede, nggak takut gitu, tapi diikutin. Sedangkan kalau lu ngelihat, tapi buat gue lu nggak, karena gini teman-teman, sekali lagi ya, mereka mempengaruhi kita secara imajinatif, secara imajinasi. Betul. Jadi ketika kamu tidak menganggap mereka ada dan kamu ya bodo amat, ya wis nggak ada hubungan lagi. Karena sebenarnya energi seperti yang aku bilang, negatif dan positif. Kalau kamu maju dia mundur, kalau dia mundur kamu maju. Oh kayak magnet ya. Yes, emang kayak gitu, saling dorong menorong. Kalau kamu takut, kamu akan ditempel. Tapi kalau kamu berani dan kamu masa bodoh amat urusan lu, dunia lu dulu. Dia akan ngikutin kita. Dan Jamie termasuk tipe orang yang menurut aku energinya positif. Mungkin begitu kan. Jadi kalau lu pernah punya pengalaman begitu tapi lu bodoh amat gitu. Iya. Oke. Pernah ada sesuatu yang ibarat kata gini, badan gue tuh ada yang jaga atau apa gitu. Oh itu dulu pernah tuh. Gimana? Kayak pundak terasa berat dan lain-lain. Gitu. Ternyata darah tinggi. Kalau yang itu bukan banyak makan sih. daging ya. Mungkin secara klinis itu darah Kolesterol, tinggi, oke. kolesterol atau apa gitu kan. Cuma saat kita berpikir bahwa aduh, game itu lebih penting deh. Positif banget ya aku jadi. Lama-lama itu hilang beneran, kayak misalkan kayak kita melupakan bahwa pundak kita berat ya, tahu-tahu beneran hilang. Tapi kamu tuh punya naungan yang bagus sebetulnya menurut aku ya. Wow. Naungan kamu tuh seorang ibu perempuan yang ibu-ibu, nenek-nenek yang perempuan yang memang ya tetap garisnya namanya orang Chinese ya. Kebanyakan aku melihat teman-temanku yang Chinese juga pendampingnya adalah orang-orang Chinese juga, makhluk-makhluk Chinese lah istilahnya gitu. Dan memang sedikit positif, lebih baik. Dan apa ya? Dia ini tipe yang ya itu tadi, dia tuh udah masa bodoh dengan sesuatu gitu loh. Jadi hal-hal itu yang justru kadang kamu terjebak dengan sifatmu itu, tapi lebih banyak kamu memanfaatkan kelebihanmu soal ya menurut orang mungkin sifatnya jelek, tapi ternyata tuh kamu ada manfaat baik untuk tubuh kamu sendiri. Oke, ada pertanyaan lain? So far sih kalau untuk konsep dan tempat yang satu itu sebatas itu sih pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaan lain bisa dilanjutin di Q&A selanjutnya. Yang lain nggak pengen nanya apa gitu? Apa ya? Yang selama ini mungkin di kepala lu apa pengen lu tanya dan syukur-syukur bisa mengedukasi yang lain. Ini berapa menit sih kita syuting udahan? Kayaknya baru sebentar sih. Mata gue kotok tahu nggak kelihatan. Sudah 34 menit. Wow, udah setengah jam nggak kerasa ya. Kayaknya sambil makan enak deh. Gue lapar. Nah, lu sendiri Jem, ngerasa punya kemampuan nggak sih, sensitif atau ya seperti tadi yang lu lihat, kayak lu kan punya, gue lihatnya lu punya seorang ibu atau perempuan gitu. Kalau dari akunya sih lebih kepikiran logis ya dari pelajaran SD, SMA, SMP dan lain-lain. Apa itu? Bahwa kita ya di dunia. Oke. Kalau memang alam itu berada di sini dan itu bersebelahan ya anggap aja itu sebagai ya masyarakatnya mereka gitu. Aku sih berpikirnya positifnya di situ. Kita hidup berdampingan. Kan nggak cuma ada
orang yang beretnis Tionghoa, orang yang beretnis Maluku, Papua, Kalimantan. Kan kita juga berdampingan. Aku sih nganggapnya sih gitu aja sih. Jadi lu nggak ngerasa punya gift tertentu? Enggak sih jujur. Sensitif? Sensitifnya juga nggak ada sih. Terhadap makhluk gaib atau apa gitu? Ya so far sih kalau nggak diliatin juga nggak merasa itu kekuatan sih ya, nggak merasa itu gift ya. Oke. Tapi kalau ngelihat sih memang pernah. Lihat pernah? Iya. Apa yang pernah makhluk gaib apa yang pernah lu lihat? Serem atau enggak? Sih. Deketin mic-nya. Emang mukanya serem ya. Iya. Namanya makhluk gaib. Makhluk gaib itu tidak semuanya bagus. Bagus ya. Kebanyakan sih yang diperlihatin sih seremnya. Dilihatin ke kamu seremnya. Dan itu rata-rata cewek. Rata-rata cewek? Iya betul. Oke. Clue sedikit buat teman-teman. Kalian yang punya kemampuan khusus, itu pertama kali kalian bisa melihat, itu nggak ada makhluk yang cakep yang diperlihatkan, tapi yang jelek semua. Dan dari apa yang lu lihat, sebetulnya lu tuh punya gift tertentu yang memang, tapi nggak lu ladenin lah istilahnya gitu. Iya. Oke. Begitu kali ya. Jadi makhluk apa yang pernah lu lihat? Kuntilanak sih. Di Jakarta? Jakarta. Serius? Di Samarinda juga pernah sih. Di Samarinda apa? Sama juga. Kuntilanak juga? Jadi lebih cenderung ke kuntilanak, ke perempuan semua? Lebih ke perempuan semua kayaknya. Tapi mukanya itu kayak hancur dan lain-lain gitu. Rata-rata kebanyakan seperti itu. Oke. Oke. Nih kebetulan kita lagi ngomongin kuntilanak. Nih jujur ya Jam ya. Di depan kita, nih di sebelah sini nih. Wow. Lagi ada sesuatu perempuan yang berdiri dengan rambut yang menyeramkan. Dan anehnya yang merinding itu badanku yang sebelah sini. Oh, gitu. Bukan dari sebelah sini. Tapi di depan kita nih di sini lagi berdiri sosok perempuan yang menyeramkan banget, bajunya compang-camping yang putih ke hitam-hitaman, tapi ini adalah temanku. Ini wujud dari Dewi Kunti namanya. Oh. Dari Dewi Kunti. Nah, aku pengen ngecek sensitivitas si Jamie soal ini karena aku nggak ngerti kenapa setelah kita membicarakan itu kan memang sosoknya Dewi Kunti awalnya ya. Temanku sebelum berhijab. Ya. Teman gaibku sebelum masuk Islam, ya, sebelum berhijab dia memang namanya Dewi Kunti, sampai sekarang pun tetap Dewi Kunti. Nah, lu ngerasain ada sesuatu kan di situ? So far sih nggak ada sih ya. Rasa atau apa? Nggak ada juga. Feeling? Nggak ada. Tapi dia tertarik loh dengan apa yang Jamie sampaikan, karena aku nggak tahu tiba-tiba dia langsung datang, langsung yang iya mete cembe. Gue juga merinding sih ngelihatnya. Gue juga serem padahal temen gue gitu loh. Tapi ini tubuh wujud dia yang paling menyeramkan yang pernah gue lihat, dan so far gue gak mau ngeliat dia kayak gini. Kalau mungkin gue tidur ngeliat dia begini berdiri di depan gue bakal teriak sih kayaknya. Serius. Dan dia bilang kalau sebetulnya Jamie itu punya sensitivitas. Dia bilang ke gue, si Dewi Kunti ini bilang kalau sebetulnya itu punya sensitivitas yang bagus. Tapi lu nya nggak mengolah istilahnya gitu. Nggak ngeladenin. Ya mungkin begitu. Secara garis besar deh, gue cek sekarang. Gue tanya sama Jamie. Coba tangan Jamie pegangnya pakai yang ini mic-nya. Tangan Jamie ke sebelah sana. Aduh nggak kena jangkau kamera ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Oke, terus dikit. Yes, tahan sedikit. Jadi itu yang di tangan Jamie sekarang. Ih, gue merinding. Kenapa? Syutingnya tengah malam, serem. Kunti lo serem banget sih. Jadi ini nih kayak kain yang warnanya tuh kayak abu-abu, kayak ada tanah-tanahnya gitu. Jamie ngerasa ada sesuatu di tangannya Jamie nggak sekarang? Ya tahan. Sama seperti yang kasus waktu itu sih ya. Di sini ada aliran angin. Ada aliran angin. Padahal anginnya nggak kesini loh. Ya ini anginnya kesini guys. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini kipas anginnya itu kita tabrak ke dinding karena kita takut kalau kena mic. Jadi biar nggak berebek-berebek. Jadi apa yang Jamie rasain? Ya cuma sama seperti waktu itu, cuma ada aliran angin aja. Oke. Padahal angin kesini arahnya ya. Iya, tapi ini anginnya kesini. Oke. Dari kanan ke kiri. Iya benar. Anginnya itu dari kiri ke kanan loh guys. Kunti pergi udah, Kunti gue takut. Di sini tuh anginnya dari arah kiri ke kanan, tapi yang tadi tak rasakan dan tak pegang itu dari kanan ke kiri. Temen gue arahnya itu terbalik. Temen gue. Jadi dia tuh posisinya Jamie yang kalau pegang tadi itu adalah kain ya. Dan itu lagi joget muter megang oh, gitu. Begini dan memang betul. Yang gue kaget adalah berarti lu memang benar-benar sensitif sebetulnya. Astaga. Ya, sebetulnya benar-benar sensitif. Dan lu bilang apa tadi? Anginnya ke sini kan? Iya. Percaya nggak? Dia tuh muternya ke sono. Oh gitu. Dia muternya ke sono dan anginnya tuh kan yang lu rasain di tangan lu tadi kan begitu. Dan yes, oke. Salah satu. Oh, udah pergi.
Ngeri guys, sebenarnya teman gue sendiri ya, temanku di Dewi Kunti, aku agak ngeri juga. Dan yes, satu hal bisa terbukti dari beberapa hal. Jadi memang makhluk gaib itu sebetulnya, oke, aku tadi ngetes Jamie, sensitivitas Jamie aku tes, dan memang terbukti Jamie sedikit sensitif. Dan tanda ketika kita bisa merasakan ada makhluk gaib di sekitar kita sebetulnya ya salah satunya angin. Iya. Kemudian ada rasa hangat di badan kita atau di tangan kita, dan seperti halnya ada energi tertentu yang bisa kita simak atau bisa kita rasain, dan itu bukan energi yang biasa kita rasain. Intinya di situ. Super sekali. Super sekali, dan itu beneran Jam. Kamu nggak bikin omongan? Enggak. Demi Tuhan. Itu beneran tuh tadi. Demi Tuhan. Iya, demi Tuhan. Takutnya nanti gini loh yang nonton, konten nih mentang-mentang temennya buat begini Tapi begitu. beneran loh, ini gak ada skriptif sama sekali. Gak ada, kami tuh gak ada. No, kita sambil live di salah satu aplikasi teman-teman. Jadi ini real, saksinya juga banyak, dan ya emang kita sengaja bikin ya, kita iseng-iseng aja sih. Siapa tahu nanti jadi konten tulus dan kedepannya bisa dibahas lagi. Terakhir deh, masih ada yang mau ditanyain gak soal hal yang pengen lu tanyain? Mungkin di lain waktu aja. Di lain waktu aja, benar? Benar. Gak ada masih ada yang selanjutnya kan. Pertanyaan titip-titipan gitu gak ada? Gak ada juga, itu tadi titipan teman sih sebenarnya. Oh tadi pertanyaan titipan teman. Dan teman lu ada yang tertarik nonton channel gue? Belum tak kenalin. Belum dikenalin, tapi mudah-mudahan nonton channel kita, nonton ini terus mereka tertarik juga ya. Apalagi untuk anak-anak Pokemon Go yang mereka itu kalau jalan lebih suka malam. Iya. Ya kan? Lebih suka ngalong malam nyari Pokemon, keliling. Dan Pokemon Go itu kan kita harus gerak, kita harus berjalan dan harus berkeliling beberapa tempat. Dan yang perlu kalian tahu, ibu kota Jakarta ini juga sangat identik dengan yang namanya tempat-tempat dengan nuansa gaib. Jadi istilah kata jin buang anak tuh sebetulnya memang betul-betul ada di Jakarta, dan itu memang ada beberapa tempat yang memang masih mengadopsi tempat-tempat yang ada tempat gaib dan lain sebagainya ya. Teman-teman yang mau terus ada channel atau ada program ini, nanti mungkin orang-orang terdekat bakal aku sedikit cari info-infonya. Mungkin ada pengalaman pribadi, ngobrol via telepon juga boleh, ngobrol sama terus via telepon boleh, interaktif via telepon boleh, nanya-nanya soal seputar dunia gaib juga boleh. Dan kalau bisa pertanyaannya bisa mengedukasi yang lain. Ya kalau kalian setuju silakan like, komen, dan juga subscribe. Sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Untuk yang baru pertama kali nonton jangan lupa pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Ya, jangan lupa mudah-mudahan doakan kita berdua. Jamie sukses di karirnya, Mas Tulus juga sukses di karirnya Mas Tulus, dan channel ini semakin besar bisa terus. Ya aku sih berharapnya tempat ngobrol kita bisa outdoor mungkin ya toh. Terus kita bisa bikin tempat duduk yang lebih enak lagi supaya lebih mudah lagi untuk ngebahas sesuatu yang justru aku sih berharapnya apa yang kita bahas selalu bisa mengedukatif orang lain, mengedukatif teman-teman yang lain. Iya. Dalam hal ini mengedukatif dalam dunia pergaiban atau persetanan tapi dengan konteks yang berbeda. Kurang lebih seperti itu ya saudaraku. Terima kasih orang-orang baik. Jangan lupa terus simak acara Ngosan, Ngobrol Santuy. Yoyoy. Pantas nggak sih? Pantas nggak sih? Nah, kasih tips kita atau kasih saran kita kira-kira kalau sebutan ngosan tuh cocok apa enggak dengan yoyoy, ya? Ngosan, ngobrol santuy, yoyoy gitu. Kalau memang kurang bagus silahkan kasih saran kira-kira apa. Silahkan klik kolom deskripsi. Ini baru program pertama, dan mungkin aja masih banyak sekali perbaikan yang harus kita buat. Teman-teman yang setuju atau tidak, silahkan langsung klik kolom komentar, berikan kritik dan juga saran. Saya Big Tulus dan juga Jamie siapa sih namanya? Jamie siapa sih? Yoyoy. Jamie Yoyoy, namanya Jamie Yoyoy ya guys. Mudah-mudahan aku sih berharap channel ini besar ya Jam ya. Amin. Ada Jamie di timku, amin ya Allah, dan sangat besar kemudian bisa membantu orang banyak. Kita sedekahnya bisa lebih banyak lagi, amin. Ya kan? Sedekah nasi box masih lebih banyak lagi. Terus aku bisa mempekerjakan orang di channelku ini, amin ya Allah. Aku berharap banget ya dikasih tempat satu kita bisa silaturahmi bareng-bareng. Ada pekerjaan di situ, ada lapangan pekerjaan juga buat saudara-saudara kita yang lain ya. Saya kalau misalnya ada kata-kata yang nggak berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena sebetulnya ini di luar konteks, dan kami tuh kalau berbicara biasanya kebun binatang. Ini nggak dikeluarin malam ini. Kita baik-baik aja. Sekali lagi gongsi-gongsi buat Jamie, gongsi Fajar juga buat saudara-saudara kita yang menikmati hari ini atau menjalankan hari ini atau merayakan hari ini ya. Sekali lagi kami memberikan edukasi sebatas apa yang kami tahu, dan selebihnya mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Saya Big Tulus dan juga Jamie mohon pamit. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongsi Fajar. Gongsi. Gimana sih tangannya? Oke. Di atas kanannya. Gongsi. Udah gitu deh pokoknya ya. Gongsi. Dah.